Marhaban ya Ramadan buat teman-teman Kicau Mania yang beragama Muslim dan bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga panjenengan kian diberkahi dan semoga gaco-gacoan Anda tidak puasa prestasi. Salam Kicau, kembali bersama kami di STB Channel. Pada video kali ini kami akan sharing tentang tips menurunkan birahi lovebird, terutama lovebird yang single fighter. Ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberikan informasi atau sekedar pengalaman kami saja. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Pasti pada teman-teman para lovebird mania pasti terkendala lovebird, yaitu yang paling membuat kita pusing, yaitu lovebird over birahi, terutama lovebird yang single fighter. Jadi memang ada masa-masa dimana lovebird single fighter itu birahi naik, karena saat birahi naik itu dia pengen seperti apa ya, pengen beranak lah, atau ingin berproduksi. Jadi ada masa-masa terutama lovebird yang paling gampang birahi yaitu lovebird yang single fighter betina. Jadi lovebird betina itu memang ada beberapa bulan-bulan tertentu atau masa-masa tertentu pasti lovebird itu akan birahi. Jadi langsung saja pada video intinya, yaitu tips menurunkan birahi lovebird. Jadi untuk menurunkan birahi lovebird seperti ada di video sebelumnya, cuman di sini lebih melengkapi lagi karena banyak yang bertanya. Jadi lovebird single fighter itu kalau birahi, sekiranya dia tanda-tanda over birahi juga sudah ada, bisa dicek di video, mungkin nanti ada kami kasih di link deskripsi tanda-tandanya. Dan untuk penangannya yaitu stop EF seperti jagung dan apalagi kangkung. Kalau EF bahaya mungkin tidak masalah, dan juga tanpa kerodong, tanpa jemur, serta usahakan untuk lovebird yang single fighter itu jauh dari lawan jenis. Jadi apabila lovebird Anda jantan, usahakan jangan terlalu sering dengar di rumah itu dengan lovebird yang betina. Begitu juga sebaliknya. Dan juga untuk dijauhkan dengan lovebird ternak, apalagi lovebird kita dekatkan single fighter itu dekat dengan lovebird ternak kita. Jadi kami sarankan jauhkan atau jangan perdengarkan lovebird kita dari lawan jenis dan juga lovebird ternak. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yaitu bisa kita treatment dengan cara mandi. Biasanya lovebird pagi hari itu kan kita cukup, mungkin biasanya rata-rata embun dia setelah ada cahaya matahari dia kan mandi sendiri. Untuk lovebird yang sekiranya over birahi yang tinggi, kita paksakan mandi dengan pakai semprot dari atas sampai sekujur tubuhnya itu basah kuyup, sampai dia benar-benar basah kuyup. Itu untuk pagi hari. Bisa Anda angin-anginkan di tempat yang teduh tanpa dijemur. Dan untuk malam hari atau sore hari bisa kita mandikan juga basah kuyup. Jadi benar-benar basah kuyup. Memang ada beberapa lovebird yang settingan hariannya itu mandi pagi dan malam. Itu apabila itu settingan harian. Saat over birahi bisa kita treatment seperti itu. Biasanya tidak ngefek sama sekali. Dia tetap birahi tinggi karena sudah terbiasa kita mandikan dengan basah kuyup. Jadi kalau sudah memang hariannya seperti itu, treatmentnya bisa ditambah 3 kali, bisa pagi, siang, dan juga malam. Serta kalau memang benar-benar sangat susah ya, birahi itu sangat amat tinggi, ini tips yang paling ampuh biasanya itu menurut saya pribadi, yaitu dikoloni. Jadi dikoloni dengan lovebird di bawah umur. Apabila gaco Anda kan single fighter biasanya itu dewasa, kami sarankan Anda koloni dengan lovebird PAUD.
lovebird paut yang sekiranya baru makan sendiri. Namanya di koloni itu usahakan lovebird lebih dari 3 ekor. Jadi Anda koloni usahakan di sangkar umbaran ya, yang ukurannya minimal 2 meter lah. Kalau di sangkar kotak nanti takutnya dihajar kalau yang paut, karena memang kadang-kadang ada lovebird single factor yang nakal. Jadi Anda koloni di sangkar besar, dan sekiranya lovebird paut itu bisa terbang leluasa apabila dihajar. Dan untuk jantan betinanya usahakan campur dan juga warna-warnanya juga campur. Jadi jantan betina warnanya juga campur, bisa paruh putih, paruh merah, warna apa saja itu dicampur. Untuk berapa bulan atau berapa minggu treatment di koloni itu bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang 1 minggu sudah turun, ada yang 2 minggu, ada bahkan yang berbulan-bulan, bisa sampai 1 bulan, karena lovebird birahi itu tidak ada takarnya seberapa akan cepatnya birahi mau normal lagi. Dan untuk lovebird yang over birahi, jangan terlalu digantang terlalu sering ya. Bisa mungkin 2 minggu sekali lah, atau 3 minggu sekali Anda bawakan aja ke gantangan. Jadi dibawa ke gantangan, tidak harus digantang, cuman ditaruh di pinggir tanpa harus digantangkan, cuman agar dia tidak setelah over birahi dia tidak menggebu-gebu lagi di gantangan. Jadi kalau lovebird over birahi, kalau tidak bisa bawa ke gantangan, cukup ditaruh di keramaian juga bisa. Jadi agar mental lovebird, emosi lovebird itu terkontrol. Hanya mungkin birahinya saja memang harus sabar-sabar kita treatment. Kalau saya pribadi yang single factor di video sebelumnya yang paruh putih itu kan setiap hari digantangkan. Walaupun over birahi, saya tetap menjalankan gantangan, kami jalankan ke gantangan. Cuman ya kadang-kadang juga kondangan, kadang-kadang juga dapat, tapi kerjanya pasti tidak maksimal, bisa seminggu sekali. Memang lovebird saya kalau yang itu over birahi saya mainkan seminggu sekali, dan yang penting mau bunyi aja, mau kadang-kadang malah sambil nyisir karena over birahi serta lovebird saya itu mabung. Agar saat nanti setelah over birahi atau setelah mabung, lovebird tidak lupa digantangan, karena banyak sekali setelah OB itu tidak mau jalan, itu karena mungkin kesalahan kita sendiri. Namun yang terutama yaitu kita harus memahami karakter lovebird kita sendiri, apa yang membuat dia nyaman lah intinya. Jadi kesimpulannya yaitu lovebird no EF, no krodong, no jemur. Jadi tanpa itu semua, dan juga pakan hanya millet putih biasa. Dan sedikit tambahan untuk lovebird yang over birahi kan biasanya suhu tubuh itu naik, bisa Anda kasih EF timun bisa, atau airnya pakai air kelapa muda atau es degan lah istilahnya, itu airnya saja bisa. Dan tanpa krodong, intensitas mandi lebih ditingkatkan, dan jauhkan dari lawan jenis, serta jauhkan dari kandang ternak. Dan apabila itu semua sangat susah, kami sarankan untuk yang terakhir ini yaitu dikoloni dengan lovebird paut. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan seperti apa pengalaman Anda dalam menurunkan birahi lovebird single factor, bisa Anda tulis di kolom komentar. Ini hanya sebatas opini kami pribadi, bisa benar bisa salah, karena setiap orang memiliki skill dan pengalaman yang berbeda-beda. Sekian dan salam kicau.